Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Prodi Manajemen semester 7 STI Nganjuk ingin menampilkan sebuah video yang membahas tentang pemeriksaan pajak. Kelompok kami beranggotakan 1. David Yusuf Bakhtiar, 2. Firman Nur Ramafani, 3. Muhammad Ainun Rosa, 4. Rita Anggraini, 5. Aprerika Sagitarisma. Pemeriksaan pajak. Penegakan hukum dalam self-assessment sistem merupakan hal yang penting. Seperti diketahui bahwa dalam sistem perpajakan ini dipentingkan adanya voluntary compliance dari wajib pajak, karena tuntutan peran aktif dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Maka kepatuhan dari wajib pajak menjadi sangatlah penting. Kepatuhan wajib pajak perlu ditegakkan. Salah satu caranya adalah dengan tax law enforcement. Penegakan hukuman mempunyai 4 latar belakang, yakni 1. Retribution sebagai falsafah tertua dengan semboyan NA for NA yang berbasis balas dendam. Narapidana harus membayar utang mereka kepada masyarakat melalui hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. 2. Deterrence yang bertujuan bahwa pemberian hukuman berfungsi sebagai contoh yang akan menghalangi mereka yang berniat akan melakukan kejahatan. General deterrence yang meyakinkan narapidana untuk tidak berbuat pidana lainnya. Specific deterrence. Insubjugation pemberian hukuman melalui penahanan atau membuat narapidana tidak berdaya, bermaksud supaya narapidana diasingkan dari masyarakat sehingga mereka tidak akan lagi merupakan ancaman atau bahaya bagi yang lainnya. 4. Rehabilitation yang berupaya mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat melalui program koreksi dan layanan. Mengolah data, keterangan, dan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak. Menguji kepatuhan wajib pajak pemeriksaan. Untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dilakukan dalam hal 1. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak. 2. SPT rugi. 3. SPT tidak atau terlambat melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran disampaikan. 4. Melakukan penggabungan peleburan pemekaran likuidasi pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Pemeriksaan tujuan lain. 1. Pemberian NPWP secara jabatan. 2. Penghapusan NPWP. 3. Pengukuran pengusahaan kena pajak PKP dan pencabutan PKP. 4. Wajib pajak mengajukan keberatan. 5. Pengumpulan bahan untuk menyesuaikan norma penghitungan penghasilan neto. 6. Pencocokan data atau alat keterangan. 7. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. 9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 10. Penentuan saat mulai berproduksi sehubung dengan fasilitas perpajakan dan atau. 11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian menghindari pajak berganda. Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang meliputi 1. Standar umum. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya. 2. Standar pelaksanaan pemeriksaan. Dan 3. Standar pelaporan hasil pemeriksaan. Kebijakan umum pemeriksaan pajak. Kebijakan umum pemeriksaan pajak ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan oleh unit pelaksanaan pemeriksaan. UP2. Semakin efektif pelaksanaan pemeriksaan pajak akan meningkatkan volume pemeriksaan yang berkualitas. Pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak.
pajak adalah untuk 1. Tertib administrasi pemeriksaan, 2. Meningkatkan audit coverage ratio, 3. Meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan. Ruang lingkup dalam kebijakan pemeriksaan umum ini meliputi 1. Revitalisasi kegiatan pemeriksaan, 2. Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, 3. Kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain. Revitalisasi kegiatan pemeriksaan, revitalisasi proses bisnis pemeriksaan di lingkungan DJP. Revitalisasi proses bisnis pemeriksaan ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemeriksaan sehingga kegiatan pemeriksaan mampu mendorong pertumbuhan penerimaan pajak yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas wajib pajak yang diperiksa untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan menimbulkan efek jera. Setiap kepala UP2 harus menentukan prioritas wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan khusus, yaitu wajib pajak yang memiliki potensi pajak besar dan ketidakpatuhan tinggi. Penanggung pajak diketahui keberadaannya serta masih memiliki kegiatan usaha aktif dan memperhatikan riwayat pemeriksaan. Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Kriteria pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan terdapat 2 kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu 1. Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan wajib pajak. 2. Pemeriksaan khusus meliputi pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan kewajiban perpajakan, dan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko atau risk-based audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jenis pemeriksaan. Pemeriksaan dengan tujuan kepatuhan dapat dilakukan mulai 2 jenis pemeriksaan yang meliputi 1. Pemeriksaan lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Atau 2. Pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Unit Pelaksana Pemeriksaan atau UP2. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh pemeriksa pajak di UP2, KPP, Kanwil DJP atau Direktorat P2. 1. KPP dapat bertindak sebagai UP2 domisili atau UP2 lokasi sesuai dengan wilayah kerjanya. 2. Kanwil DJP dan Direktorat P2 bertindak sebagai UP2 domisili. UP2 domisili adalah UP2 yang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan domisili. Pemeriksaan pajak. Pemeriksa pajak dalam hal pemeriksaan pajak untuk ketujuan kepatuhan perpajakan terdiri dari 1. Pejabat fungsional pemeriksa pajak, 2. Petugas pemeriksa pajak yang diangkat oleh kepala UP2 atau 3. Tenaga ahli yang ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Dirjen Pajak dan diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan. Surat Perintah Pemeriksaan atau SP2 dan SP2 Perubahan. Surat Perintah Pemeriksaan atau SP2 diterbitkan berdasarkan 1. Instruksi atau persetujuan atau penugasan pemeriksaan dari Kepala Kanwil DJP atau Direktur P2. 2. Persetujuan pemeriksaan dari Kepala KPP. 3. Surat permintaan pemeriksaan lokasi oleh UP2 domisili. Atau 4. Surat persetujuan pengalihan pemeriksaan.
bimbingan teknis atau BIMTEK pemeriksaan. Direktur P2 atau Kepala Kanwil DJP atasan KPP dapat melakukan bimbingan teknis pemeriksaan baik dengan atau tanpa permintaan dari tim pemeriksa pajak. Kepala KPP dapat menugaskan fungsional pemeriksa pajak untuk melakukan BIMTEK pemeriksaan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak. Pemeriksaan atau SPHP. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan. Dalam hal tersebut, data baru atau data yang semula belum terungkap pada saat pengujian, maka pemeriksa pajak dapat melakukan revisi atas SPHP sepanjang 1. Data tersebut baru ditemukan setelah penyampaian SPHP, misalnya data hasil konfirmasi dari pihak ketiga. 2. Undangan pembahasan akhir belum dikirimkan kepada wajib pajak. Dan 3. Masih dalam jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Pemeriksaan diperluas ke tahun-tahun pajak atau masa-masa pajak yang belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal 1. Surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh untuk tahun-tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi. Pengusulan pemeriksaan terhadap SPT yang menyatakan dilakukan dengan prosedur rugi pemeriksaan rutin. 2. SPT masa PPN untuk masa-masa pajak sebelumnya menyatakan lebih bayar yang kompensasi atau SPT masa PPN lebih bayar kompensasi. 3. Pengusulan perluasan pemeriksaan terhadap SPT masa PPN bayar kompensasi dilakukan dengan prosedur pemeriksaan rutin. Pemeriksaan ulang. Wewenang menerbitkan instruksi atau persetujuan pemeriksaan ulang telah dilimpahkan kepada Direktur P2 dan Kepala Kanwil DJP. Instruksi atau persetujuan pemeriksaan ulang diterbitkan oleh Direktur P2 dalam hal pemeriksaan dalam jangka penerbitan SKP sebelum dilakukan oleh Kanwil DJP atau Direktorat P2. Sedangkan instruksi atau persetujuan pemeriksaan ulang diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP dalam hal pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKP sebelumnya dilakukan oleh KPP. Kebijakan pemeriksaan tujuan lain. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut. 1. Penerbitan NPWP. 2. Penghapusan NPWP. 3. Pencabutan pengukuhan PKP. 4. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan atau 5. Pencocokan data dan atau alat keterangan. 6. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah. 7. Penentuan satu atau lebih tempat terutang BPN. 8. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 9. Penentuan saat produksi dimulai. 10. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. 11. Pemeriksaan dalam rangka mutual agreement prosedur. 12. Pemeriksaan dalam rangka advance pricing agreement. Penghentian pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dihentikan apabila pemeriksaan dilakukan dalam rangka penerbitan NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan dan wajib pajak yang diperiksa atau wakil wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 UU KUP ternyata tidak ditemukan berdasarkan surat keterangan kelurahan atau RT RW pengelola gedung setempat dari pejabat. Dalam hal pemeriksaan di
dihentikan karena kondisi tersebut di atas. Tim pemeriksa pajak membuat LHP Sumir dan melakukan perekaman LHP tersebut ke modul atau menu pemeriksaan pada SIDJP. Norma pemeriksaan kantor yang berkaitan dengan pemeriksa pajak meliputi 1. Pemeriksa pajak dengan menggunakan surat panggilan yang ditandatangani oleh kepala kantor yang bersangkutan memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan. 2. Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan. 3. Pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak. 4. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi wajib pajak. Norma pemeriksaan pajak. Pemeriksa pajak sebagai pegawai instansi DJP dalam melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak harus pula memenuhi aturan dan norma yang wajib dilaksanakan. Norma ini dijadikan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak agar tujuan kepatuhan perpajakan yang tidak mengabaikan pelayanan yang optimal pada wajib pajak terpenuhi. Berikut ini akan diuraikan rincian mengenai hak dan kewajiban bagi pemeriksa pajak maupun bagi wajib pajak sebagai norma dan pedoman pemeriksaan pajak. Norma pemeriksaan lapangan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak. Yang pertama, pemeriksa pajak harus memiliki tanda pemeriksa yang dilengkapi dengan surat perintah pelaksanaan pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan. 2. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. 3. Pemeriksa wajib pajak memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak. 4. Pemeriksa pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. Yang kelima, pemeriksa pajak wajib membuat laporan pemeriksaan pajak. Pedoman pemeriksaan pajak. Pedoman umum pemeriksaan pajak yaitu 1. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. 2. Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. 3. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama, serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak. Pedoman pelaksanaan pemeriksaan. Yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama. Yang kedua, luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain yang berkenan dengan pemeriksaan. Yang ketiga, pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Standar pemeriksaan pajak. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Standar pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pajak. Yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan pajak harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode pemeriksaan dan teknik pemeriksaan. Yang ketiga, hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang keempat, pemeriksaan harus dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, ketua tim, dan satu atau lebih anggota tim. Yang kelima, tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang mempunyai keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Kewajiban dan wewenang pemeriksa pajak.
Kewajiban pemeriksa pajak meliputi yang pertama menyerahkan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak pada saat pemeriksaan dilakukan. Yang kedua menunjukkan tanda pengenal dan SP2 kepada wajib pajak pada saat melakukan pemeriksaan. Yang ketiga menunjukkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada wajib pajak jika susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak telah berubah. Yang keempat menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dengan wajib pajak. Kewenangan pemeriksa pajak di lapangan yang pertama melihat dan atau meminjam buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Yang kedua mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga memasuki dan memeriksa suatu tempat atau ruang barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan. Yang keempat, meminta wajib pajak untuk memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Yang kelima, meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan. Kewenangan pemeriksa pajak di dalam kantor. Yang pertama, memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat panggilan untuk pemeriksaan kantor. Yang kedua, melihat dan atau meminjam buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Yang ketiga, meminta wajib pajak untuk memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, peminjaman KKP yang dilakukan oleh akuntan publik melalui wajib pajak. Yang kelima, meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan pajak. Tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut. Yang pertama, ada mempelajari file wajib pajak atau file data. Yang kedua, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak. Yang ketiga, identifikasi masalahnya. Yang keempat, mengidentifikasi lokasi wajib pajak. Yang kelima, mengembangkan program inspeksi. Yang keenam, menyediakan fasilitas inspeksi. Sekian presentasi dari kami. Semoga yang menonton mendapat manfaat dari video ini. Sekian dan terima kasih.